Hari ini mahasiswa aktivis, tokoh masyarakat, dan buruh bergerak menggelar unjuk rasa untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi setelah mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Kita akan langsung bergabung dengan tim liputan kami di depan gedung DPR MPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan kampus UI Depok. Kita akan ke Reza Helmi terlebih dahulu yang berada di depan gedung DPR MPR. Reza, bagaimana kondisi di sana? Aksi pendemo di sana seperti apa sejauh ini? Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Ini kalau kita bicara di sini suasananya makin siang makin panas karena makin ramai warga yang datang. Ada lebih dari 1.000 dari berbagai elemen masyarakat sudah datang ke sini, baik itu dari perwakilan partai juga ada. Ada partai buruh di sebelah sana, ada partai umat juga datang ke sini. Jalur lalu lintas kalau tadi sebelumnya saya kabarkan sekitar pukul 10 jalan masih dibuka, kini jalan semua sudah ditutup. Jadi ada yang berencana untuk melewati jalan di depan DPR MPR bisa ada putar balik terlebih dahulu ke arah Senayan begitu. Ini berbagai elemen masyarakat sudah berkumpul, ada perwakilan dari mahasiswa, dari nelayan, dari buruh, dari masyarakat Betawi, dari perwakilan partai, dari ibu-ibu, mereka semua berkumpul di sini untuk menyampaikan aspirasi. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi di dalam, ini informasi terakhir yang saya dapatkan memang sidangnya ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan karena tadi setelah akan dimulai ternyata tidak korum atau tidak lebih dari 50% dari anggota yang datang untuk memenuhi sidang paripurna sehingga memang harus ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Kalau kita bahas mengenai personil pengamanan, di sini ada 3.200 personil pengamanan yang mengamankan di berbagai lokasi, titik-titik penting termasuk DPR MPR, ada juga di sekitaran Mahkamah Konstitusi juga untuk berjaga di sana. Ini digunakan untuk menjaga keamanan semuanya. Jadi ada ribuan masyarakat yang datang ke sini. Ada 3.200 personil pengamanan yang sudah disebar di berbagai titik penting untuk menjaga keamanan. Kita juga nanti akan melihat bagaimana kondisi terkini di gedung Mahkamah Konstitusi. Ada rekan saya, Nata, yang akan memberikan laporan untuk Anda. Nata, silakan. Gedung DPR RI, dan kali ini saya melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Dan saat ini sedang berlangsung aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dari Sivitas Akademika, kemudian juga dari mahasiswa dan juga sejumlah elemen masyarakat lainnya terkait dengan penolakan terhadap RUU dari Pilkada tahun 2024 yang dinilai ini mencederai demokrasi. Kemudian apapun yang kami sampaikan terkait dengan putusan MK yang paling disoroti adalah nomor 60 dan juga putusan MK nomor 70 yang mana isinya untuk kontroversial dalam putusan MK nomor 60 terkait dengan revisi batasan usia maksimal yang semula ini maksud kami minimal 30 tahun untuk mendaftarkan diri sebagai gubernur, namun saat ini direvisi menjadi 30 tahun ketika dilantik menjadi gubernur. Kemudian juga sementara putusan MK nomor 70 semula untuk maju dalam pilihan Pilgub harusnya 20% kursi dan juga 25% dari pemilih DPT setempat, kemudian dirubah menjadi suara dihitung berdasarkan persenan suara minimal 10% untuk DPT yang memiliki masyarakat yakni sejumlah 2 juta jiwa. Kemudian ada pun poin B dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta partai politik atau gabungan partai politik. Ini tentunya paling sedikit harus memiliki suara sebesar 8,5%. Kemudian juga untuk provinsi dengan sejumlah penduduk dengan termuat daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta, ini di angka suara 7,5%, dan ini pun yang menjadi sorotan bagi masyarakat terkait dengan melemahnya demokrasi di Indonesia. Dan juga saat ini masih berlangsung sejak tadi pukul 10 dari berbagai aliansi mahasiswa dan juga elemen masyarakat. Untuk pengamanan sendiri sampai dengan saat ini masih terbilang kondusif karena tidak ada aksi yang begitu anarkis juga dari pihak aksi. Kemudian juga untuk Jalan Merdeka Barat juga sampai dengan saat ini masih dibuka, tidak ada penutupan secara rinci seperti biasanya. Apabila ada aksi demonstrasi tentunya sudah ada brigade dari pihak polisian di depan arah Jalan Merdeka Barat ini sudah ditutup. Namun saat ini masih dibuka dan juga untuk situasi lalu lintas masih terpantau ramai lancar, dan ini pun bersifat situasional. Apabila masa aksi semakin banyak, ini tentunya tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan penutupan jalur atau pengalihan arus lalu lintas. Sementara sebaiknya kembalikan kepada Anda di studio, Wiki.
Baik, Nata, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan dan juga terima kasih untuk rekan Reza Helmi yang sudah melaporkan kondisi terkini di gedung DPR MPR RI dan juga rekan Nata yang saat ini sedang berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Kita akan ke rekan Iyung yang saat ini berada di kampus Universitas Indonesia Depok. Selamat siang, Iyung. Halo, selamat siang, Iyung. Apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan baik? Dan pemirsa, kami masih menghubungi rekan Iyung yang saat ini sedang berada di area dari kampus Universitas Indonesia Depok yang kemudian akan memberikan kondisi terkini ataupun update terkini mengenai kondisi di sana, di mana seperti yang kemudian kita ketahui akan dilakukan aksi demonstrasi di sana. Kita kembali ke rekan Iyung. Iyung, selamat siang. Iyung, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan baik? Baik, kami terus masih menghubungi rekan Iyung yang saat ini sedang berada di kawasan UI Depok.